lagi nih di BBM. Broadcasting Media. Nah, sebenarnya apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Nih, untuk beberapa hari yang lalu nih kayaknya kita udah melaksanakan PTM atau pelajaran tatap muka, ya kan? Nah, tapi sebelumnya, karena aku di sini belum memperkenalkan diri, aku perkenalan diri dulu. Nama aku JJ, aku bakalan yang nemenin kalian beberapa menit ke depan dalam podcast. Nah, pastinya dalam podcast ini tuh nggak seru dong kalau cuman aku sendiri doang. Aku punya salah satu guru cantik, manis, kece pastinya, dan asik nih. Boleh aja kali kita panggil langsung Bu Rosa. Halo. Halo Bu Rosa. Halo JJ. Apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan. JJ gimana? Aku baik banget kok. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Tapi Bu, ngomong-ngomong nih ya, tanggal 9 Maret kemarin nih, kita tuh ada merayakan Hari Women's Day atau Hari Wanita nih. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Wanita nih Bu, pastinya agak sedikit menyambung ya, sedikit ke insecure nih. Para wanita nih di rumah pasti juga sering ngerasa insecure diri atau kayak kurang percaya diri gitu kan ya Bu? Iya, betul. Nah, untuk masuk lebih lanjut nih Bu, aku pengen nanya dulu dong Bu sama Ibu. Menurut Ibu nih, insecure itu apa sih? Oke, insecure. Menurut Ibu, insecure itu adalah kondisi di mana seseorang itu sedang merasa tidak aman, tidak percaya diri dengan dirinya sekarang gitu ya. Lalu cenderung mereka yang merasa insecure itu merasakan ketakutan yang berlebih, cemas, dan merasa kualitas hidupnya sedang berada di titik yang rendah, Kurang baik-baik aja. kurang baik-baik saja. Nah, tapi Bu, kalau ngomongin soal insecure sendiri nih Bu, Ibu pernah nggak sih Bu ngalamin rasa insecure Ibu gitu? Pasti pernah dong. Menurut Ibu juga semua orang itu pasti pernah ya mengalami insecure gitu. Mungkin tipenya yang beda-beda tuh insecure. Mungkin dalam hubungan, mungkin dalam pekerjaan, atau bagaimana sosial mereka di masyarakat seperti itu. Kalau Ibu juga pasti pernah insecure. Ya, kayaknya hampir rata-rata semua orang tuh pernah merasakan itu ya Bu ya, termasuk saya. Nah Bu, ngomong-ngomong soal insecure nih Bu ya, pastinya dong insecure ini ada di dalam diri seseorang kan ya Bu. Tapi gimana sih Bu, Ibu tuh udah cukup belum sih mencintai diri Ibu sendiri atau menerima diri Ibu sendiri gitu? Pastinya Ibu sangat-sangat mencintai diri Ibu sendiri gitu. Karena yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia itu adalah mencintai diri kita sendiri dulu, baru boleh mencintai orang lain. Ya, berarti harus mencintai diri sendiri dulu nih teman-teman di rumah, baru mencintai orang lain. Contohnya orang tua, pacar bisa, atau sahabat gitu. Kakak, tapi adik, dan semuanya gitu ya. Jadi harus cintai diri kita dulu, baru mereka. Self. Betul. Tapi nih Bu, kalau ngomong-ngomong soal menyukai diri sendiri ya Bu, pasti kan semua orang tuh nggak mungkin bisa mencintai diri sendiri ya Bu. Kayak pasti masih ada, kurang ini, atau belum bisa nerima nih diri sendiri, atau kayaknya kurang deh. Gimana sih Bu cara kita tuh bisa berdamai dengan diri kita sendiri Bu? Cara kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, memaafkan, dan juga kita harus bisa menerima diri kita gitu. Mungkin setiap orang itu punya masa lalu, punya traumanya sendiri ya, dan itu beda-beda nih tingkatannya. Kalau kita memaafkan itu belum tentu kita bisa melupakan gitu. Setidaknya kita harus bisa mendorong diri kita untuk bisa menerima kalau itu pernah terjadi di hidup kita. Iya, berarti ini kuncinya itu cuma kita bisa menerima, lalu kita bisa memaafkan. Gitu. Nih buat teman-teman di rumah bisa banget dipakai tipsnya nih dari Bu Rosa. Menerima dan memaafkan itu sangat penting. Ya, tapi kalau misalkan belum ya kita masih juga butuh waktu ya Bu untuk semua itu. Nah, tiap orang juga kan beda-beda ya rasa ininya. Luka batinnya dia itu tentunya bisa lama, itu tiap orang beda-beda. Kita belum tentu Ibu udah, saya belum gitu kan. Tapi nih Bu, karena kita ngomongin soal insecure nih Bu, boleh dong Bu dikasih tipsnya nih, gimana sih cara kita tuh biar nggak insecure gitu, tapi setidaknya kita bisa mendorong diri kita untuk mengurangi rasa insecure itu Bu. Apalagi nih Bu, saya sebagai seorang perempuan dan teman-teman di rumah pastinya kayak kadang suka ngerasa insecure Bu. Itu gimana sih Bu? Kalau saya punya cara tersendiri ya. Yang paling pertama itu adalah yang saya lakukan adalah bersyukur gitu ya. Jadi setiap hari ini ya,
saya itu selalu ngaca. Jadi semuanya, terutama cewek-cewek nih pada demen ngaca kan ya, asal lewat depan kaca itu kayak langsung refleks itu, aduh benerin alisnya lah, lalu juga mungkin rambutnya Iya, gitu kalau agaknya berantakan di sebelah beda bener gitu. di sebelah kan langsung, aduh gimana sih alisnya agak gimana gitu kan Iya, ya, itu sebelah langsung besar gitu. bener banget. Jadi pastikan diri kamu itu ngaca dulu nih kan, ngaca terus kamu kasih tahu ke diri kamu lewat kaca itu, kamu itu cantik, kamu itu keren, kamu itu berharga. Jadi nggak usah takut. Iya. Gitu. Nggak apa-apa kita pede dulu. Yang penting kan sendiri dulu tuh. Bener-bener. Kita pede, aduh cantik banget nih gitu kan. Aduh kece banget nih hari ini. Jadi kita tuh harus percaya diri dulu ya sebelumnya ya. Walaupun depan kaca tuh nggak apa-apa. Yang penting kita pede dulu aja gitu kan. Bener banget. Jadi nggak usah takut ada sesuatu dengan diri kita. Pokoknya kamu harus bisa menghargai, lebih bersyukur juga dengan diri kamu gitu. Karena Tuhan itu menciptakan kita semua tuh unik apa adanya dengan kemampuan masing-masing. Iya, benar banget, Bu. Nih, kita harus bersyukur nih buat aku maupun teman-teman di rumah, kita harus lebih bersyukur lagi terhadap diri kita sendiri dan juga kita harus menghargai diri kita ke depannya juga. Jangan sampai tuh kita ngerasa kita down deh, nggak bisa deh. Itu jangan ya. Kita harus tetap bersyukur dan pastinya harus lebih berkembang ke depannya. Benar gak, Bu? Benar banget. Nah, tapi kebetulan banget nih, Bu, ngobrol-ngobrol santai kita kayaknya udah lumayan lama dan kayak waktunya juga udah habis nih, Bu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Bu Rosa sudah bersedia untuk menjadi teman podcast aku hari ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast kali ini maupun sebelumnya, dan tetap jaga kesehatan kalian karena pandemi belum usai. Sampai jumpa di next episode. Dadah.